Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat ini kita berada di SMA Negeri 2 Sebulu, tepatnya di Kecamatan Sebulu ya. Kita dari Dinas Pariwisata mengadakan dialog wisata dengan siswa-siswi dari SMA Negeri 2 bersama dengan beberapa narasumber. Saat ini kita mau wawancara bersama dengan Bapak Muslimin. Bapak perkenalkan diri Pak. Halo semua, perkenalkan nama saya Muslimin. Saya di sini sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Sebulu. Hari ini kan Dinas Pariwisata mengadakan dialog wisata. Harapan Bapak untuk dialog ini? Harapan saya sih Pak, semoga ini akan menjadi kegiatan berkelanjutan nantinya. Semoga bisa dikunjungi setiap tahunnya supaya anak-anak itu mungkin lebih mengenali wisatanya Pak. Karena tadi kita lihat bagaimana anak-anak pas ditanya wisata dia malah mau datang ke Bali ya kan. Kenapa? Karena mungkin dia kenalnya cuma itu aja Pak. Padahal wisata lokal yang ada di Kutai Kartanegara itu banyak lah yang bisa dikembangkan dan jauh lebih menarik. Jadi untuk tanggapan Bapak tentang adanya dialog wisata ini akan memotivasi anak-anak untuk wisata di daerah. Betul sekali Pak. Jadi selain memotivasi untuk berwisata di lokasi sendiri, ya mungkin belajar Pak, karena saya guru sejarah, jadi dia belajar sejarahnya sendiri. Banyak yang bisa dikunjungi di Kutai Kartanegara. Apa siswa-siswi ini itu punya hobi atau ada tempat khusus untuk mereka untuk ini? Ada Pak, kebetulan di sekolah ini itu ada kami punya yang namanya ekskul jurnalistik. Nah, jadi jurnalistik itu sekaligus anak-anak diajar ngedit, diajar liputan juga, dan untuk outputnya itu diupload di YouTube sekolah. Dan alhamdulillah itu semua sudah berjalan Pak, karena kebetulan saya pembinanya. Jadi saya sudah ya selama 5 tahun juga di sini ngajar anak-anak, dan sekarang udah 4 generasi dari awal pembentukan. Itu turun temurun dari kakak kelasnya, kemudian sekarang lagi ada kelas yang lain yang baru ada untuk pelatihan itu. Hanya tadi kedatangan dari Dinas Pariwisata nambah lagi ilmunya Pak. Tadi kita dapat beberapa materi tentang konten kreator kan. Makanya tadi banyak anak-anak yang bertanya itu Pak, itu kebetulan anak-anak jurnalistik tadi yang menanyakan tentang masalah konten. Makanya mereka sangat antusias tadi menyambut materi dari Dinas Pariwisata. Makanya tadi saya lihat tuh penuh semangat ya. Betul Pak. Karena mereka sudah buat kontennya, tapi mungkin belum efektif kali. Makanya tadi dia nanyakan itu bagaimana tips and triknya, dan tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh pemateri. Secara teori mereka menguasai kan, secara editingnya mereka menguasai, tapi untuk lapangannya mungkin lebih banyak menggali pengalaman lagi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama Pak. Nanti kedepannya kita bisa berkunjung lagi ke SMA Negeri 2 Sebulu. Pokoknya SMA 2 Sebulu selalu terbuka untuk Dinas Pariwisata. Ya, ditunggu untuk tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya perkenalkan namanya? Nama saya Hamidah Putri Abidin. Saya dari kelas 12 ini. Perkenalkan, nama saya Noventus. Saya kelas 12 Di sini ada jurusan. Jurusan, mengingat kami kan di sini kan kurikulum merdeka. Jadi jurusannya umum Pak, di IPS dicampur. Jadi sesuai mata pelajaran yang dipilih. Kalau sekulernya Ada dari non akademik dan akademik. Kan non akademik kan ada basket, ada futsal, voli. Nah di non akademik ini ekskul-ekskul yang diputuskan untuk lomba-lomba Pak, seperti OSN, matematika, IPA, fisika, dan klub juga, klub bahasa Inggris. kalau IT-nya dia bagian Selain ada organisasi aktif, jurnalistik, ada juga organisasi Mandali Teknologi Informasi. Itu kami pernah punya program, kami itu berkunjung belajar di museum Melawarman. Nah, di belakang itu ada ekonomi kreatifnya, ada UMKM-nya. Di situ kami meliput dan diupload di YouTube Mandali. Itu kami pernah berkunjung sana. untuk yang terjadi tadi dialog wisata bagaimana? Kedepannya dilaksanakan terus. Makanya banyak itu Pak. Saya tadi baru tahu berbagai macam wisata. Sama juga diundang Papai. Ya. Kreator. Ya. Jadi termotivasi lah buat mengedit ke depan. Kan kalau kita bisa kuasai video editing kan bisa mempromosikan budaya di Kalimantan. Khususnya Kutai. Saya sendiri, saya juga pendatang. Sebenarnya saya dari Bandung. Ketika belajar di sini, saya juga belum tahu objek wisata apa saja yang ada di Kutai Kartanegara. Nah dari sini, jangankan saya yang bukan asli sini, teman-teman saya juga belum tahu sebenarnya objek wisata di Tenggarong itu banyak sekali. Pasti dari Dinas Pendidikan juga berharap kami ini akan menjadi aksi-aksi kecil untuk inisiatif kecil di lingkungan sekitar kami, di lingkungan sekolah kami.
Jadi saya masih berharap adik-adik kelas kami juga masih bisa mendengarkan pemateri-pemateri hebat dari Dinas Pariwisata. Mbak boleh nanya ya, ini berapa jumlah keseluruhan siswanya? Sekitar 700. 700. Nah, dari yang mewakili dialog tadi, itu apa memang dipilih oleh guru yang berprestasi atau gimana, atau secara umum aja, yang 50 orang tadi? Yang dipilih itu kebanyakan anak-anak yang tertarik dengan budaya itu, tertarik anak-anaknya, perwakilan dari anak-anak jurnalistik yang memang minat bakat dari itu, mereka harus ditonton buat diperdalam itu. Jadi tadi kan ada 3 materi ya, pertama tentang kewisata, terus kedua tentang pariwisata, nah, ketiga tentang konten kreatif. Materi yang lebih menarik dari 3 materi tadi yang mana? Saya dari Dinas Pariwisata, karena setiap belajar sejarah yang perwakilan dari dinas sebutkan itu selalu banyak versi. Jadi kami itu nggak hanya belajar dari satu versi. Kalau sejarah ini asalnya sebenarnya itu Yupa itu yang asli bukan ada di Kalimantan Timur, ternyata sudah diangkut oleh Belanda. Sejarahnya. Sejarah. Jadi Ibu Dinas juga menjelaskan realita yang sebenarnya anak sekolah itu harus paham sebenarnya seperti itu. Dengan daerahnya sendiri. Iya. Kalau tidak. Oke, lanjut. Ada nggak keinginan jadi pariwisata? Kan dari kemarin ya orang dialog wisata tuh lebih banyak ke fokusnya dari negara. Kalau saya artinya mau menyiapkan generasi muda kan harus bisa mengembangkan budaya sendiri, baik itu di bagian pariwisata di Karena di Tarumadara itu kan dia ilmunya lebih luas lagi, jadi kayaknya itu lebih banyak yang saya masih tahu Tinggal gitu, aspek lebih itu pasti. Tarumadara dia. Kalau saya tahun 2023 sebenarnya saya Duta Budaya Kutai Kartanegara, tetapi sama saja motonya saya Duta Pariwisata. 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Tetapi saya sebagai pelajar saya belum bisa totalitas dengan Duta Budaya Kutai Kartanegara. Itu menjadi penyesalan saya setelah menjadi duta. Jadi kalau ada kesempatan menjadi Tarunadara, karena akses dari Sebulu ke Tenggarong atau nanti ke kota manapun, saya akan mengusahakan lebih loyalitas lagi kepada hal yang saya sukai, karena budaya, sejarah, meskipun saya bukan orang Kutai Kartanegara, saya sudah tertanam di diri saya harus mengabdi dengan Kutai Kartanegara. Itu yang saya dapatkan dari Duta Budaya Kutai Kartanegara. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada harapan apa tentang Dinas Pariwisata biar lebih ini gitu? Semoga Dinas Pariwisata terus berkembang mengadakan event-event yang kreatif supaya budaya lokal kita itu makin bisa dikenal oleh warga-warga yang khususnya di Pulau Jawa dan Kalimantan. Karena kan kita mengingat Pak, di sini kan kerajaan tertua, bagaimana kita mengembangkan museumnya supaya warga-warga lokal itu terkenal. Saya semoga Dinas Pariwisata juga memfokuskan diri kepada kita yang sebagai tonggak masa depan nih. Seharusnya kita menjadi fokus anak-anak mulai dikenalkan dengan pariwisatanya, dengan budayanya, karena kami akan menjadi pengganti pelopor untuk mempromosikan pariwisata dan budaya di Kalimantan Timur ini, khususnya Kutai Kartanegara. Terima kasih banyak waktunya ya. Nah, semoga kalian anak-anak muda menjadi inspirasi untuk yang lebih muda lagi, jadi mereka bisa ada tujuan, ada harapan bahwa sesuatu yang bisa dicapai itu perlu proses dan perlu lagi ya. Oke, terima kasih banyak, semoga sukses ke depannya.